Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sahabat FGLSN seluruh Indonesia. Ayo membaca. Saya Edi Salahuddin, guru SMA Negeri 3 Pangapinang. Pada kesempatan kali ini akan membacakan sebuah cerita anak pembangun karakter yang saya ambil dari buku Kumpulan Cerita Anak Pembangun Karakter Mukena Ungu. Buku ini ditulis oleh beberapa orang pengarang: Muhammad Tobroni, Muhammad Fajar, Iin Sri Rezeki, Nazlah Yusron, Edi Salahuddin, Heri Siswanto, Rahmawati, Suciati, Rawiatul Jannah, Siti Hamidah, dan Nia Alfanzuri. Cerita yang akan saya bacakan berjudul Prasangka pada Dai. Singkat cerita, tokoh Habib, seorang anak yatim piatu. Pada cerita ini merupakan anak yang berprestasi karena dia mampu menghafal Al-Quran pada usianya yang masih sangat muda. Meskipun dengan kondisi keluarga yang sudah tidak lengkap, dia mampu menunjukkan kepada teman-temannya bahwa keterbatasan kondisi keluarga yang ada pada dirinya tidak menghalanginya untuk berbuat hal yang terbaik. Kemudian ada tokoh Joni, teman Habib, yang merasa iri kepadanya karena dia tidak menyukai atau tidak senang pada keberhasilan Habib. Baik, berikut cerita selengkapnya. Prasangka pada Dai. Anak berambut ikal dengan warna kulit sawo matang itu namanya Habib. Teman-teman memanggilnya Dai. Habib yatim piatu. Dia tinggal bersama kakeknya, pengurus masjid besar. Habib sangat cerdas. Ustadz Samsuni, guru TPA di masjid besar, mengagumi kecerdasan Habib. Di usianya yang 10 tahun, dia sudah jadi penghafal Al-Quran. Habib juga terkenal jujur. Karenanya, Ustadz Samsuni seringkali mempercayakan kunci TPA masjid kepada Habib. Banyak teman yang menyukai Habib, tapi Joni ternyata menaruh iri pada Habib. Joni merasa tersaingi oleh Habib. Dia ingin menjadi yang terbaik di mata Ustadz Samsuni, tetapi selalu saja Habib yang mendapat pujian. Suatu ketika, tas berisi uang kas TPA masjid raib entah kemana. Karena Habib yang memegang kunci TPA, terang saja Habib menjadi tertuduh. "Ustadz, saya yakin Habib mencurinya," cecar Joni. "Sungguh Ustadz, saya tidak tahu apa-apa. Tadi pagi saya buka TPA seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Saya tidak menyentuh apa-apa di dalam TPA." Habib membela dirinya. "Kamu jangan mengada-ngada, Joni. Tidak mungkin Habib berbuat seperti itu," bela Firhan dan beberapa teman yang lain. Habib tertunduk lesu. Dia tidak bisa berkata-kata. Sementara Joni tetap bersikeras kalau Habib sendirilah pencurinya. "Sudahlah, begini saja. Kita cek saja ya CCTV masjid. Di depan pintu dan pagar ada CCTV. Kita minta pengurus masjid memutarnya," kata Ustadz Samsuni dengan bijak. "Ya Ustadz," sahut anak-anak. Mereka kemudian segera mendatangi ruang pengurus masjid. Mereka beramai-ramai menonton rekaman CCTV masjid kemarin sore. Di rekaman terlihat, sore hari seusai pelajaran mengaji, anak-anak beramai-ramai membersihkan ruangan TPA yang ada di sudut kiri. Terlihat Joni dan Ilham menyeret bak sampah, sementara yang lain merapikan sapu. Setelah itu, Habib mengunci ruangan TPA. Habib pun tak terlihat menenteng apa-apa, hanya sebuah Quran. Nah, berarti bukan Habib ya. Kalian lihat sendiri kan, Habib tidak bawa apa-apa. Mana mungkin tas besar bisa disembunyikan dalam baju, ujar Ustadz Samsuni. Joni terdiam. Dia tidak bisa lagi menuduh. "Jadi siapa ya?" Anak-anak jadi penasaran. "Apa hantu ya?" celetuk Ilham.
Ustadz Samsuni tertawa. Mana mungkin, sergah Ratih. Terdengar pintu diketok. Bu Fatma, pemulung yang biasa memilah sampah di dekat masjid, yang mengetuk pintu. Permisi, saya mau mengantar tas ini. Saya temukan terbungkus kresek dalam tong sampah dari masjid, ujar Bu Fatma. Ustadz Samsuni buru-buru mengambilnya. Ternyata benar. Alhamdulillah. Rupanya tas yang selama ini dikira hilang ternyata ada dalam tong sampah. Maaf Ustadz, saya yang memasukkan kresek itu ke tong. Saya kira itu sampah, ujar Joni sambil tertunduk malu. Ustadz Samsuni baru ingat, kemarin tas itu dimasukkannya dalam kresek agar tak berdebu ketika ruangan dibersihkan. Rupanya kresek itu jatuh ke dekat bak sampah dan dikiranya sampah. Astagfirullah, rupanya semua karena kresek ini. Syukurlah ketemu. Maaf ya Habib, Ustadz bersalah. Joni, kamu juga minta maaf, pinta Ustadz Samsuni. Baik Ustadz, saut anak-anak kompak. Joni pun meminta maaf pada Habib. Sejak saat itu, dia tak lagi memusuhi Habib. Demikian cerita anak yang sudah saya bacakan. Melalui cerita Prasangka pada Dai ini, kita mengambil banyak sekali pelajaran atau nilai-nilai karakter yang sangat penting dan berguna bagi anak-anak dalam tumbuh kembang mereka menjadi seorang pribadi. Melalui tokoh Habib, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sikap jujur, mempunyai karakter cerdas adalah penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Joni, teman Habib, adalah teman yang tidak mempunyai sikap baik karena dia mempunyai rasa iri pada sosok teman Habib, sehingga sikap iri atau sifat iri ini tidak baik selalu dikembangkan atau selalu ada pada diri seorang anak. Kita harus menghilangkan jauh-jauh sifat iri ini. Lalu melalui tokoh Ustadz Samsuni ada karakter bijak. Ya, seorang ustadz tentu melihat segala sesuatu yang terjadi pada santri atau yang terjadi pada anak-anak seperti Habib dan Joni, tidak langsung memberikan hukuman atau tidak langsung memberikan sanksi ketika sebuah permasalahan terjadi. Ustadz Habib melakukan sebuah klarifikasi, melakukan sebuah konfirmasi agar apa yang diputuskannya memang betul-betul berdasarkan fakta dan tidak mengada-ngada. Seorang ustadz yang bijaksana seperti Ustadz Samsuni perlu kita pahami menjadi sebuah pembelajaran bagi Habib dan Joni. Kenakalan yang dilakukan oleh Joni dan teman-temannya tentu saja adalah kenakalan anak-anak. Maka Ustadz Samsuni harus bijaksana dalam menyikapi segala persoalan ini. Lalu melalui tokoh Bu Fatma, kita bisa melihat ada nilai-nilai moral terkait sikap jujur dalam melaksanakan tugas, dalam melakukan suatu hal. Apa yang dilakukan Bu Fatma, yaitu dengan mengembalikan benda atau hal yang bukan menjadi miliknya, menjadi suatu contoh bagi anak-anak dalam mengembangkan karakter dan kepribadiannya. Bagi anak-anak Indonesia, menjadikan cerita ini sebagai sebuah pembelajaran dalam menumbuh kembangkan karakter, budi pekerti yang baik adalah sesuatu yang memang harus terus dikembangkan dan dibiasakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita yang tadi sudah dibacakan bermanfaat bagi generasi anak-anak,
pada masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Salam literasi, sahabat FGLSN seluruh Indonesia. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.